saya bisa simpulkan telah gagal dalam melakukan pembinaan. Koordinator Aliansi Peduli Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur beraudiensi dengan Komisi 13 RI terkait dugaan berkas kasus pencabulan yang dilakukan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaatmaja. OPA NTT meminta Komisi 13 DPR RI untuk mengawal kasus ini sampai tuntas. Pada hari ini kita bisa bertemu pada Selasa 20 Mei pada Hari Kebangkitan Nasional hari ini. Kita dapat bertemu dalam agenda audiensi dengan Aliansi Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur. Dan untuk itu kami ucapkan selamat datang di Komisi 13 DPR RI. Dan untuk itu kita langsung memberi kesempatan, karena ini cukup banyak ini ya, anggota Aliansi Perempuan dan Anak ini cukup banyak. Kita minta diwakili untuk memberikan pandangan-pandangan, menyampaikan aspirasi-aspirasinya untuk disampaikan secara terbuka dan seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya, dan sejauh-jauhnya. Apa yang Ibu dan Bapak alami, apa yang Ibu dan Bapak lihat, apa yang Ibu dan Bapak rasakan di dalam perjuangan untuk melindungi perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual oleh ex-Kapolres Ngada ini, agar semua pihak menggunakan perspektif hak asasi manusia anak dalam hal ini dalam penanganan kasusnya. Terutama pada saat ini ketika kasus ditangani oleh lembaga penegak hukum, tadi kami juga sudah titipkan di Komisi 3, agar sungguh-sungguh perspektif hak anak yang digunakan dalam pemeriksaan kasus ini. Dan agar penanganan kasus ini dilaksanakan secara cepat, transparan, dan adil. Kasus oleh ex-Kapolres Ngada ini berdimensi internasional karena hasil kejahatannya kemudian di-upload dan ada kemungkinan dijual untuk komunitas internasional. Kami juga mendorong agar kepolisian juga lembaga-lembaga HAM atau kementerian lembaga yang terkait dengan pemenuhan hak anak agar menggunakan momentum peristiwa ini sebagai kesempatan untuk melakukan pembenahan internal agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi, karena Indonesia sebenarnya sudah darurat kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak sejak tahun 2013. Jadi artinya peristiwa terus berulang dan kita harus menghentikan peristiwa ini. Kapolres Ngada ini selalu menjadi perbincangan kami, karena Pak Umbu, Pak Andreas juga yang kebetulan anggota DPR RI dari Dapil NTT selalu menyampaikan terkait ini. Makanya kemarin kita sampaikan ke Pak Umbu sama Pak Andreas, ya kita undang saja kawan-kawan yang mengawal dan mengadvokasi kasus ini dari awal untuk bersama-sama dengan kita menuntaskan kasus ini. Ini semangatnya adalah karena memang Komisi 13 ini komisi baru, semangat kita ingin memastikan semua kejaliman, semua kebiadaban, semua kesewenang-wenangan itu bukan hanya jadi isu di media, tapi tidak ada tindakan konkret atau pelaku kejahatannya itu tidak mendapatkan ganjaran yang setimpal, dan si korban tidak mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kita Komisi 13, komisi yang baru, ingin memastikan itu. Sebetulnya kalau kita melihat rekonstruksi kasus ini, Bu, kan, ini yang mau ngambil pertama kali bukan polisi Indonesia, ini polisi Australia. Makanya nanti bisa juga rekan-rekan aliansi bisa berkirim surat ke kepolisian Australia bahwa ini ada delik kejahatannya yang dilakukan di Australia, karena websitenya website pornografi di Australia. Supaya kalau di sini tidak dapat keadilan, kita minta di Australia. Kalau kita melihat peluangnya sudah 3 bulan nggak P21 kan. Jadi Bang, pertama kali terbongkarnya kasus ini karena kepolisian Australia itu menemukan postingan di website pornografi Australia itu yang pelakunya orang Indonesia. Polisi Australia sudah datang ke Indonesia ingin menangkap si pelaku, barulah kepolisian Indonesia turun untuk mengambil si pelaku. Kalau nggak udah diambil sama kepolisian Australia ini barang kan? Jadi ya masih ada peluang bahwa ini selain
hukum nasional, kita bisa minta hukum internasional untuk atensi terhadap kasus ini supaya jangan dipermainkan hukum di Indonesia ini kalau masih ada pemimpin-pemimpin aparatus negara yang mencoba-coba mau melindungi bawahannya. Yang berikut, kenapa belum P21? Tapi kita ingin, kalaupun nanti P21, kita ingin persidangannya di Kupang. Supaya seluruh rakyat NTT itu bisa mengawal kasus ini dengan seadil-adilnya. Bang, kami Komisi 13 siap masuk dalam aliansi ini. Nanti siapa perwakilan kita, apakah Bang Umbu atau Bang Andreas, masuk dalam aliansi ini. Jadi supaya kita mau memastikan bahwa aliansi ini tidak berjalan sendiri. Bahwa Komisi 13 ingin memastikan kalau diterima, ya Bu ya, nanti bagian dari aliansi adalah Komisi 13. Nanti siapa perwakilan kita, nanti kami akan putuskan. Kalau rekomendasi saya yang mewakili dari Dapil NTT, apakah Pak Andreas atau Pak Umbu kan? Dalam rapat dengar pendapat umum tersebut, anggota Komisi 13 DPR RI, DR Umbu Rudi Kabunang Esa M. Hakli mengatakan kejahatan yang dilakukan oknum kepolisian itu adalah tindakan pidana yang luar biasa. Untuk itu, DR Umbu Rudi Kabunang Esa M. Hakli meminta kepada Kapolri untuk kembali mengkoreksi perekrutan sumber daya manusia calon anggota kepolisian. Saya sejak awal mengikuti perkembangan kasus ini dan sudah menemui semua korban-korban. Ini adalah kejahatan yang luar biasa. Saya tidak mendengar ada statement dari pihak, khususnya pihak kepolisian, yang punya kepedulian terhadap perkara ini. Ini kejahatan yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena pelakunya adalah anggota kepolisian, yang notabene adalah orang yang diberi kewenangan yang besar. Dengan skala kewenangan itu bisa leluasa dia melakukan tindak pidana. Nah, ini menjadi masalah. Masyarakat sipil saja melakukan tindak pidana sulit diungkap jika tidak serius. Apalagi pelakunya adalah anggota kepolisian. Nah, ini yang saya mau mengajak kepada penegak hukum melihat perkara ini jangan disamakan dengan perkara-perkara lain. Ini adalah merusak masa depan bangsa dan negara. Pimpinan tertinggi Polri, saya bisa simpulkan telah gagal dalam melakukan pembinaan. Sistem kepangkatan dan jabatan tubuh Polri gagal karena saya melihat bahwa sampai bisa terjadi seorang Kapolres bisa melakukan tindak pidana sedemikian kejinya. Bayangkan memperkosa anak 5 tahun, ini kan luar biasa nih. Ini sudah bejat betul ini orangnya. Nah, ini saya mengimbau agar Bapak Kapolri coba mengoreksi ini kembali. Bagaimana program perekrutan sejak awal tenaga-tenaga sumber daya di kepolisian dan lembaga-lembaga lain. Kedua, saya juga sudah berbicara dengan orang tua korban yang usia 5 tahun itu tersebut dengan posisi bahwa anak ini diberi iming-imingi, baik itu Fani bersama pacarnya, secara terus-menerus sebelum terjadinya peristiwa pemerkosaan tersebut. Jadi secara bersama-sama bagaimana mengajak berulang kali korban sebelum tanggal kejadian perkara tersebut sampai dengan sesudah kejadian perkara tersebut hampir 1-2 minggu. Polda NTT telah menetapkan pelaku kejahatan kasus pencabulan ini sebanyak 1 orang tersangka. Menurut DR Umbu Rudi Kabunang Esa M. Hakli, Polda NTT harus menetapkan 1 orang tersangka lagi yang diduga telah berperan membantu tindak kejahatan tersebut. DR Umbu Rudi Kabunang menegaskan kepada Kapolri dan Kapolda NTT untuk memeriksa ulang kasus yang diduga dilakukan oleh oknum mantan Kapolres ini karena diduga pelaku menggunakan obat bius untuk memangsa korbannya. Saya mengkritisi tentang kebijakan Polda NTT dengan menempatkan saudara Fani satu-satunya tersangka. Konstruksi hukum yang terbangun dari cerita ibu korban mengatakan bahwa bagaimana peran pacarnya si Fani bersama-sama mengajak berulang kali dari mulai sebelum kejadian, setelah kejadian tersebut berminggu-minggu. Jadi saya pandang bahwa orang mengetahui saja tidak pidana, tidak melapor dapat dipidanakan dan dinyatakan bersalah. Apalagi pacar si Fani ini yang menyupir kendaraan tersebut bersama-sama mengajak keliling kota Kupang sejak awal sampai dengan setelah kejadian tersebut.
Yang lebih miris lagi, saudara kejadian tersebut, mereka itu selalu mengantar pagi, selalu mengantar malam, dan menjemput pagi. Setiap hari. Itu adalah suatu tindakan di mana dia mengkondisikan sikap siksaan tersebut, tidak berkata-kata, tidak menyampaikan keluhannya kepada orang tua. Dia memastikan secara dekat bahwa setiap hari dalam pantauan mereka agar anak itu berbicara sampai dengan masa pemulihan kesehatan. Sampai dengan masa pemulihan kesehatan, mungkin alat vitalnya sampai sembuh dari akibat pemerkosaan tersebut. Nah, kalau ini terjadi begini, saya berpendapat bahwa dua orang ini, Fani bersama pacarnya, adalah pantas ditersangkakan. Nah, ini Kapolda NTT ini, cara lihat kita satu buku kita ini berbicara tentang hukum. Jadi saya mohon bahwa pacar si Fani ini ditetapkan sebagai tersangka. Ya, mengetahui saja tidak melapor sudah merupakan suatu tindak pidana. Apalagi merancang suatu kondisi tertentu sampai dengan 1 tahun, bahkan orang tuanya tidak mengetahui bahwa anaknya sudah diperkosa. Nah, ini menjadi permasalahan. Terus kedua, saya minta kepada Polda NTT dan Bapak Kapolri melihat dengan jelas bahwa Fajar ini melakukan tindak pidana, salah satunya adalah dengan memvideokan diri sendiri terus mengupload ke website dengan tujuan mendapat kepuasan dan dana. Saya minta kepada kepolisian dan penyidik Polda NTT untuk melakukan penyidikan lagi, untuk melakukan penelusuran dan menyita hasil daripada kejahatan tersebut. Dan juga kita bicara tentang restitusi agar Polda juga menyita harta benda daripada Fajar tersebut untuk satu, sebagai hasil daripada kejahatan, kedua, untuk mengantisipasi terhadap restitusi dan penggantian kerugian daripada korban yang sudah pasti secara psikis masa depannya sudah kita bisa pastikan agar hancur. Terus kedua, saya mendapat informasi dari orang tua korban bahwa dia mengetahui anaknya ditindih, ya, bahasa orang kampung sana bilang Pak Fajar itu di atas anak saya, itu dalam keadaan tertidur, baik foto maupun video. Jadi orang tua ini mengatakan anak saya dalam keadaan tertidur. Nah, pola pikir saya, pendapat hukum saya adalah bahwa dalam keadaan tertidur ini patut diduga anak ini dibius. Begitu, patut diduga anak ini dibius sebelum melakukan tindakan pidana. Maka saya tidak melihat adanya undang-undang kesehatan diterapkan dalam pada pasal-pasal yang disangkakan kepada terdakwa. Nah, saya minta kepada Kapolda NTT dan Kapolri untuk melihat peristiwa ini, coba melakukan penyelidikan, melakukan pemeriksaan lagi kepada Fajar dan kepada korban untuk dites darahnya. Kemungkinan besar apa yang menjadi dugaan saya ini agar bisa diteliti lebih jauh.